PT Great Giant Pineapple. PT ini didirikan pada tanggal 14 Mei tahun 1979 yang berlokasi di Jalan Raya Lintas Sumatera kilometer 77, Desa Terbanggi, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Selama ini dengan kebersamaan kita membangun perusahaan kita bersama, dan dengan kebersamaan kita akan tumbuh jauh lebih besar. Pada tahun 1979, PT ini memulai penanaman nanas. Jenis nanas yang ditanam berupa jenis smooth cayenne, yaitu nanas tanpa duri. Di tahun 1983, PT ini memulai pembangunan pabrik. Dan di tahun 1984, PT ini memulai ekspor perdana nanas kalengan sebanyak 4 kontainer. Saat ini, PT ini memiliki luas areal kurang lebih 32.200 hektar. Dengan luas efektif penanamannya 25.595 hektar. Awalnya hanya memiliki luas 9.118 hektar. PT Great Giant Pineapple merupakan perusahaan pengalengan nanas terbesar ketiga di dunia. Adapun visi dan misi PT Great Giant Pineapple adalah, yang pertama adalah visi. Visi dari PT Great Giant Pineapple adalah untuk menjadi pemimpin industri nanas secara global sehingga dapat memperluas penawaran produk-produk yang relevan kepada pelanggan. Kemudian misi dari PT Great Giant Pineapple sendiri adalah yang pertama pertumbuhan. Pertumbuhan meliputi diversifikasi produk, diversifikasi cara pemasukan nanas, produk dan servis yang komplementer serta sinergi yang optimal, serta ekspansi perdagangan. Yang kedua adalah efisiensi yang meliputi yield atau keuntungan tinggi dengan biaya rendah dan perkebunan yang berkesinambungan. Yang ketiga adalah sistem dan struktur yang meliputi pengembangan bakat, manajemen performa dan akuntabilitas, serta kultur organisasi yang kuat. Yang keempat adalah prioritas budaya yang meliputi bertindak sebagai satu perusahaan, mencapai target yang matang, berpacu dengan waktu yang sesuai kepentingan, perbaikan yang terus-menerus, inovasi dan fokus kepada konsumen dan pro. Di samping menyediakan solusi yang cepat, tepat, dan efektif, PT Great Giant Pineapple saat ini yang merupakan anak perusahaan dari Gunung Sewu Group telah berkolaborasi dengan beberapa anak perusahaan, antara lain PT Umas Jaya Agro Utama atau UJA dan PT Bromelin Enzim atau BE, di mana PT Umas Jaya Agro Utama memproduksi industri makanan dan minuman dan PT Bromelin Enzim memproduksi enzim proteolitik seperti pepin, bromelin, dan visin. Sementara itu, PT Great Giant Pineapple saat ini juga mempunyai beberapa anak perusahaan, antara lain Great Giant Livestock atau GGL yang bergerak sebagai pengelola peternakan sapi yang makanannya berasal dari sisa-sisa kulit nanas. Selain itu, ada juga Sewu Segar Nusantara yang mendistribusikan buah segar dengan merek Sun Pride dan Sewu Segar Primatama yang memproduksi jus merek Rizuf. Produksi terbesar di PT Great Giant Pineapple adalah nanas kaleng yang akan dipasarkan keluar negara Indonesia seperti Jepang, Italia, dan negara Eropa lainnya. Selain nanas kaleng, PT ini juga memproduksi buah-buahan dalam kaleng atau biasa disebut dengan Tropical Fruit Salad atau TFS. Kemudian PT ini juga memproduksi Pineapple Juice Concentrate yang merupakan produk olahan yang berasal dari daging buah nanas yang tidak lolos seleksi pada bagian line production. Produk lainnya yaitu DCPC or CPC yang merupakan produk olahan yang berasal dari kulit bagian luar nanas. Produk ini merupakan produk pengembang pemanis alami dari hasil samping pengolahan nanas. Dan yang terakhir yaitu NFC or Not From Concentrate yang merupakan produk olahan yang sama dengan PGC namun memiliki perbedaan, yaitu NFC ini tidak melalui proses evaporasi sehingga produk akhirnya memiliki viskositas yang lebih rendah dibanding dengan PGC. Sebuah perusahaan tidak hanya memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang akademik yang tinggi, melainkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, kreativitas, dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, untuk mencapai produktivitas yang tinggi bagi perusahaan dan karyawan, maka PT Great Giant Pineapple melakukan program di dalam proses rekrutmen. Yang pertama adalah pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia ini bertujuan untuk menempatkan karyawan sesuai dengan rencana sumber daya manusia yang telah ditetapkan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. PT Great Giant Pineapple ini melakukan pengadaan sumber daya manusia secara eksternal,
yaitu mengisi lowongan kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang kosong dan tentunya sesuai dengan minat dan harapan para pekerja dan perusahaan. Yang kedua adalah proses rekrutmen. Adapun metode perekrutan yang diterapkan oleh PT Great Giant Pineapple ini menggunakan metode terbuka, yaitu di mana perekrutan ini diinformasikan secara luas dengan memposting informasi mengenai proses lamaran pekerjaan dan rekrutmen ke media massa dan menyebarkan link di website resmi PT Great Giant Pineapple. Yang ketiga adalah seleksi karyawan. Dalam seleksi karyawan ini ada dua aspek yang akan dilakukan, yaitu deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan berisi gambaran mengenai tugas, wewenang, serta informasi dan hubungan antara suatu posisi tertentu untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan spesifikasi jabatan ini berisi pernyataan tertulis mengenai keterampilan, pengalaman, bakat karyawan. Yang ketiga adalah proses lamaran. PT Great Giant Pineapple ini memberikan persyaratan berupa berkas surat lamaran kerja, CV atau daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah dan transkrip nilai serta kelengkapan lainnya. Yang kelima adalah proses seleksi. Adapun proses seleksi yang ditetapkan oleh PT Great Giant Pineapple ini yaitu pemeriksaan berkas lamaran kerja, pelaksanaan tes tertulis baik tes psikotes maupun tes akademik, dan yang terakhir adalah interview. Dalam PT Great Giant Pineapple ada dilakukan yang namanya evaluasi kinerja terhadap karyawan. Evaluasi ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan perilaku kerja dan berdasarkan hasil kerja. Berdasarkan perilaku kerja, evaluasi ini mengarah pada cara yang harus dilakukan karyawan supaya target yang telah ditentukan perusahaan tercapai. Dengan cara seperti apa? Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan kerjasama tim. Dengan meningkatnya kemampuan kerjasama tim ini akan membuat karyawan lebih tepat waktu dan akurat dalam melakukan kerjanya. Jika dilihat berdasarkan hasil kerjanya, evaluasi ini mengarah pada hal-hal yang harus atau perlu dikerjakan karyawan. Dalam hal ini, hal yang harus dilakukan karyawan harus berkaitan dengan kualitas dan biaya produksi dalam memproduksi nanas, di mana kualitas nanas dan biaya produksi harus diperhatikan sedetail mungkin sehingga target perusahaan dapat tercapai. Menurut kami, jika kami menjadi HRD di perusahaan ini, yang dilakukan oleh PT Great Giant Pineapple sudah sangat benar, karena dengan adanya evaluasi kerja akan membuat karyawan menjadi lebih semangat dan lebih teliti dalam menjalankan tugasnya, sehingga di waktu yang akan datang PT Great Giant Pineapple akan memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten dan lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya, sehingga target yang telah ditentukan oleh perusahaan semuanya dapat tercapai dan terpenuhi. Kompensasi adalah sesuatu imbalan yang diberikan kepada seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam bentuk uang maupun barang. Kompensasi dibagi atas dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial adalah kompensasi berupa uang yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa yang sudah ia kerjakan. Kompensasi finansial dibagi atas dua, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Jika kami menjadi seorang HRD, kami akan memberikan kompensasi finansial langsung yang berupa gaji, berbagai macam tunjangan seperti tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan yang lainnya. Kompensasi finansial tidak langsung yang akan kami berikan berupa jaminan sostek atau jaminan sosial dan kesehatan, rumah bagi karyawan yang sudah berkeluarga, asrama putra dan putri bagi karyawan yang belum berkeluarga, dan kendaraan. Sedangkan kompensasi non-finansial adalah kompensasi yang tidak berwujud atau terkait dengan uang, namun bersifat positif atau berharga bagi karyawan. Adapun kompensasi yang akan kami berikan berupa pelatihan kepada karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, dan adanya penghargaan terhadap prestasi karyawan. Motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan suatu tindakan. Jika kami menjadi seorang HRD di perusahaan PT Great Giant Pineapple,
Adapun motivasi kerja yang akan kami berikan diantaranya, 1. Dengan melakukan briefing setiap pagi, sehingga karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ide, kritik dan saran maupun kendala yang sedang dihadapi dalam menjalankan pekerjaannya. 2. Mengadakan pelatihan atau training untuk menambah pengalaman dan pengetahuan karyawan. 3. Pengakuan. Kebutuhan ini diberikan agar para karyawan maupun anggota perusahaan lainnya memiliki perasaan diterima orang lain dengan siapa ia bergaul dan berinteraksi dalam organisasi, dan demikian ia memiliki sense of belonging yang tinggi atau rasa memiliki yang tinggi. 4. Apresiasi. Reward atau apresiasi yang diberikan pada karyawan tidak melulu harus berupa uang atau barang, tapi dapat berupa pujian. Manfaat reward atau apresiasi adalah mampu mendekatkan hubungan dengan atasan. Seorang karyawan yang sering mendapatkan reward atau penghargaan akan cenderung lebih bahagia dan produktif. Dengan perasaan senang, karyawan memiliki semangat tinggi untuk berkompetisi dan mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini tentu sangat positif bagi perusahaan, sebab goals atau tujuan dari perusahaan akan lebih cepat tercapai. Dengan pemberian motivasi kerja tersebut diharapkan, karyawan dapat memiliki tingkat motivasi yang tinggi. Ketika kami mencari informasi mengenai PT Great Giant Pineapple ini, kami menemukan sebuah berita. Berita itu kami dapat di media Perjuangan Suara Kaum Buruh yang dipublikasikan pada tanggal 3 Maret 2019 dengan judul Curahan Hati Buruh Lampung. Di berita itu kami dapatkan bahwa karyawan digaji tidak sesuai dengan jam kerja yang telah mereka lakukan, di mana karyawan bekerja dari jam 6.30 sampai jam 15.00 atau kurang lebih selama 8 jam 30 menit dengan gaji yang tidak sesuai, yaitu gaji di bawah 89.000. Tidak hanya itu saja, bahkan peralatan K3 yang menurut kami tanggung jawab atau tanggungan dari perusahaan harus karyawan atau mereka beli sendiri menggunakan gaji yang mereka terima, yaitu di bawah 89.000. Tidak cukup di situ saja, di PT ini sering juga melakukan intimidasi kepada karyawan yang ikut jadi anggota serikat buruh. Dengan begitu, kami akan memberikan solusi terkait permasalahan ini. Adapun solusi dari masalah tersebut yang dapat kami berikan jika kami menjadi HRD di PT ini adalah dengan menetapkan atau membuat jam kerja yang sesuai dengan peraturan yang ada. Jam kerja yang sesuai dapat menjaga kualitas SDM seseorang. Jika jam kerja yang diberikan tidak sesuai atau berlebih, ini akan mengurangi kualitas kinerja buruh ataupun karyawan, karena jam istirahat mereka juga tidak tercukupi, sehingga mereka merasa lebih lelah untuk bekerja dan menjadi tidak produktif. Kemudian, dengan memberikan upah dan uang makan yang sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan ataupun buruh. Uang makan yang diberikan dipisah, tidak digabungkan ke dalam upah yang telah ditetapkan. Lalu, melengkapi dan memfasilitasi peralatan K3 untuk setiap karyawan bekerja demi menjaga keselamatan mereka dalam bekerja, serta melarang atau menantang tindakan intimidasi terhadap karyawan. Jika terjadi konflik antara karyawan dan pimpinan, dilakukan diskusi ataupun pertemuan untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dan membuat perjanjian kedua belah pihak yang disetujui oleh kedua belah pihak pula. Kesimpulan yang bisa ditarik dalam pembahasan ini ialah PT Great Giant Pineapple didirikan pada tanggal 14 Mei 1979 yang berlokasi di Lampung, tepatnya di Jalan Raya Lentas Sumatera, kilometer 77, Desa Terbanggi, Kabupaten Lampung Tengah. PT Great Giant Pineapple merupakan sebuah perusahaan agroindustri yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pengalengan nanas. Perusahaan ini salah satu dari grup perusahaan agroindustri terbesar di Indonesia yang bernama Gunung Sewu Group. PT Great Giant Pineapple saat ini telah berkolaborasi dengan beberapa anak perusahaan. Yang pertama ialah PT Umas Jaya Agro Utama atau WAJI, dan yang kedua ialah PT Bromelain Enzim atau ME. Kemudian produk yang dihasilkan ada 5, yaitu yang pertama nanas kaleng, yang kedua Tropica Fruit Salad, yang ketiga PJC Pineapple Juice Concentrate, yang keempat DCPC or CPC, yang kelima NFC Not From Concentrate.
Dalam pengadaan sumber daya manusia, PT Grid Giant Pineapple melakukannya secara eksternal. Dan dalam metode perekrutan yang digunakan ialah metode terbuka. PT Grid Giant Pineapple melakukan evaluasi kerja terhadap karyawannya. Evaluasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan perilaku kerja, dan yang kedua berdasarkan hasil kerja. Kompensasi dibagi di atas dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial adalah kompensasi berupa uang yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa yang sudah ia kerjakan. Kompensasi finansial dibagi atas dua, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Adapun kompensasi yang akan kami berikan yaitu berupa perhatian kepada karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, dan adanya penghargaan terhadap prestasi karyawan. Motivasi kerja yang diterapkan dalam PT Grid Giant Pineapple dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dengan melakukan briefing setiap pagi, yang kedua mengadakan pelatihan atau training, yang ketiga pengakuan, yang keempat apresiasi atau reward.